Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Rahayu dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Dengan adanya saya di sini, saya ingin menjelaskan materi tentang analisis pendapatan dan kelayakan usaha yang terdapat pada mata kuliah Ilmu Usaha Tani. Dalam materi analisis pendapatan dan kelayakan usaha, kita mempelajari banyak hal. Yang pertama yaitu tentang syarat umum atau syarat utama dalam usaha tani yang harus diperhatikan, yaitu ada 8 poin. Yang pertama, R dibagi C lebih besar dari 1. Yang kedua, V dibagi C lebih besar daripada bunga bank yang berlaku. 3. Produktivitas tenaga kerja lebih besar dari tingkat upah yang berlaku. 4. Pendapatan lebih besar dari sewa lahan per satuan waktu atau musim tanam. 5. Produksi lebih besar daripada BEP produksi. 6. Penerimaan lebih besar daripada BEP penerimaan. 7. Harga lebih besar daripada BEP. 8. Jika terjadi penurunan harga produksi maupun peningkatan harga faktor produksi sampai batas tertentu tidak menyebabkan kerugian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis usaha. Di mana langkah-langkah analisis usaha ini ada 7. Yang pertama, tetapkan rencana produksi atau luas areal. Yang kedua, menghitung biaya atau kos usaha. Yang ketiga, menghitung penerimaan atau revenue usaha. Yang keempat, menghitung pendapatan atau income usaha. Yang kelima, menghitung HPP atau yang disebut dengan harga pokok produksi, dan HJP, harga jual produksi. Yang keenam, menghitung kelayakan usaha. Yang ketujuh, menghitung TPP atau titik pulang pokok BEP. Selanjutnya, rencana produksi. Rencana produksi ini ada 3. Yang pertama, tujuan atau jenis produk yang dihasilkan. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, volume atau skala produksi. Selanjutnya, biaya atau disimbolkan dengan C. Biaya terbagi menjadi 2. Ada yang dimaksud dengan biaya investasi harga tetap, ada yang dimaksud dengan biaya operasional. Di biaya operasional terbagi lagi menjadi 2. Di mana di sini biaya pokok produksi atau biaya tidak tetap dan biaya usaha atau biaya tetap. Selanjutnya, investasi harga tetap yang bersifat jangka panjang. Contohnya, alsintan, gudang, dan sarana pendukung. Dalam investasi harga tetap, kita harus menghitung biaya penyusutan untuk setiap jenis sarana. Selanjutnya itu perhitungan penyusutan. Perhitungan penyusutan adalah bertitik tolak pada harga perolehan atau pembelian sampai dengan modal tersebut dapat memberikan manfaat. Ada 4 cara untuk menghitung nilai penyusutan. Yang pertama yaitu metode garis lurus atau straight line method. Dengan rumus penyusutan sama dengan harga alat dikurang nilai sisa per umur ekonomis. Contohnya, misalnya harga traktor itu 10 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, dan nilai sisanya itu 1 juta rupiah. Maka kita memakai rumus tadi dengan penyusutan sama dengan 10 juta dikurang 1 juta dibagi 5 tahun sama dengan 3.800.000 per tahun. Nah, di sini juga ada dimaksud dengan biaya pokok produksi atau biaya tidak tetap. Di mana biaya pokok produksi atau biaya tidak tetap yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan atau biaya yang jumlahnya tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya bahan baku, bahan lain, dan upah tenaga kerja. Selanjutnya, biaya usaha atau biaya tetap yang disimbolkan dengan BC, yaitu biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan atau biaya yang besarnya tidak tergantung
jumlah produksi. Contoh biaya usaha yaitu perizinan, sewa lahan, gaji pengolahan, iuran wajib lainnya, dan penyusutan. Selanjutnya, total biaya atau disimbolkan dengan TC. Total biaya adalah biaya tetap FC ditambah dengan biaya tidak tetap VC. Penerimaan usaha atau revenue yang disimbolkan dengan R, yaitu jumlah nilai uang dari produk yang terjual. Dengan rumus R sama dengan jumlah produksi dikali harga atau unit. Contoh di sini adalah padi, di mana misalnya jumlah produksi per hektarnya yaitu 6.000 kg dan harga jualnya yaitu 3.500 kg. Nah, di sini kita memasukkan rumus. Kita masukkan rumus. Penerimaan usaha disimbolkan dengan R, yaitu R sama dengan 6.000 kg dikali 3.500 per kilogram sama dengan 21 juta rupiah. Nah, kita masuk ke harga pokok. Harga pokok di sini ada harga produsen, ada harga pasar. Harga produsen terbagi menjadi dua, yaitu harga pokok produksi atau HPP dan harga jual yang dikehendaki atau HJP. Harga pokok produksi atau HPP dengan rumus HPP sama dengan total biaya per jumlah produksi, atau HPP sama dengan total biaya dibagi jumlah produksi. Mohon maaf tadi bukan per ya, dibagi jumlah produksi. Contoh, total biaya. Total biayanya di sini, misalnya total biaya kita ada 15 juta dan jumlah produksinya yaitu 6 ton. 6 ton yaitu dikonversi menjadi kilogram, itu 600 kilogram. 6.000 kilogram, mohon maaf, 6.000 kilogram. HPP sama dengan 15 juta dibagi 6.000 kilogram sama dengan 2.500 per kilogram. Menetapkan harga jual, yaitu harga pokok ditambah persen dengan keuntungan yang dikehendaki. Besar persen keuntungan, yaitu persen dari HPP, kewajaran di atas bunga bank, dan kecepatan putaran usaha. Misalnya 30%, maka harga jualnya sama dengan HPP ditambah 30% dikali HPP. Selanjutnya contoh menghitung harga jual. Di sini HPP-nya 2.500, keuntungan yang diinginkan yaitu 30%, maka harga jualnya yaitu 2.500 ditambah 30% dikali 2.500. Di sini 2.500 ini persen kan berarti 100. Berarti sini 2.500, baru ini 750. 2.500 ditambah 750 berarti 3.250. Ya. Selanjutnya pendapatan usaha atau laba yang disimbolkan dengan I. Dengan rumus I atau pendapatan dikurang R penerimaan dikurang C total biaya. Contohnya, misalnya penerimaannya itu 21 juta, total biayanya 15 juta, maka 21 juta dikurang 15 juta menghasilkan 6 juta. Pendapatan selanjutnya itu pendapatan yang disimbolkan dengan I dengan rumus misalnya yaitu penerimaan R. Penerimaan disimbolkan dengan R dikurangi total biaya C, maka rumusnya I sama dengan R dikurang TC. Laba bersih atau benefit, yaitu pendapatan dikurangi bunga bank dan pajak.
P sama dengan I dikurang bunga bank dikurang pajak. Selanjutnya contohnya dengan rumus tadi I dikurang R dikurang TC. I sama dengan R-nya tadi itu 21 juta dan TC-nya itu 15 juta. Maka 21 juta dikurang 15 juta sama dengan 6 juta. B-nya. Kemudian dikasih masuk rumus B sama dengan I dikurang bunga bank tambah pajak. Jika tingkat suku bunga bank 12% per tahun, maka D sama dengan 6 juta dikurang 12% bagi 4 dikali 15 juta ditambah 0 sama dengan 6 juta. 12 juta dibagi 4 12% dibagi 4 3%. 15 juta ditambah 0 sama dengan 15 juta. Jadi sama dengan 6 juta. 6 juta dikurang 3% dikali 15 juta sama dengan 450. Jadi 6 juta dikurang 450. Jadi B-nya yaitu 5.550. Kita lanjut ke efisiensi produksi. Gimana efisiensi produksi di sini? Terdapat keuntungan, baru harga jual juga terdapat keuntungan. Selanjutnya, analisis biaya, pendapatan, dan kelayakan pada usaha padi. Di mana pendekatan analisis biaya dan pendapatan yaitu pendekatan nominalnya, pendekatan yang tidak memperhitungkan nilai waktu uang yang dipakai adalah harga yang berlaku. Rumusnya, pendapatan dikurang penerimaan dikurang total biaya, di mana penerimaannya yaitu harga produksi Rp atau kilogram yang dikali dengan jumlah produksi dengan satuan kilogram, baru total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, di sini terdapat contohnya. Di sini ada analisis biaya pendapatan dan kelayakan usaha padi. Di mana analisa biaya dan pendapatan usaha tani padi dengan pendekatan nominal. Misalnya pengeluaran, di sini terdapat beberapa tabel yang isinya yang pertama itu uraian, satuan, banyak, harga satuan, dan jumlah. Misalnya pengeluarannya itu biaya tetapnya ada sewa lahan, pajak, urunan desa, dan pengairan. Di mana masing-masing satuannya itu musim dan banyaknya itu masing-masing satu. Jadi misalnya satu jumlahnya atau satu banyaknya, maka harga satuannya itu tetap. Misalnya harga satuan sewa lahannya itu 8.500.000, maka harganya yaitu tetap 8.500.000. Kan 8.500.000 dikali 1 berarti 8.500.000. Begitupun dengan pajak, urunan desa, dan pengairan. Karena tadi masing-masing jumlahnya satu, jadi jumlahnya pajak yaitu di sini 50.000 dan urunan desa yaitu 200.000 dan pengairan yaitu 66.000. Jadi jumlahnya semua jadi 8.816.000. Karena sudah tadi biaya tetap, maka kita pindah ke biaya variabel. Biaya variabel yaitu ada yang dimaksud dengan sarana produksi. Sarana produksi di sini ada traktor, benih, pupuk urea, pupuk SP36, pupuk NPK, pestisida. Di mana satuannya traktor yaitu unit, sedangkan benih sampai pestisida yaitu kilogram. Banyaknya traktor di sini satu dengan harga satuannya itu 630, berarti 630 dikali 1 berarti 630. Di sini benih ada 20 dan harganya yaitu 7.000, maka 7.000 dikali 20 sama dengan 140. Pupuk urea di sini ada 100
harganya 1.600, jadi 1.600 dikali 100 yaitu 160. Pupuk SP36 berjumlah juga 100 dengan harganya 2.100 dikali 100 maka menghasilkan 210.000. Pupuk NPK di sini 300, harga satuannya itu 2.400, maka 2.400 dikali 300 yaitu 720. Pestisidanya ada 1, harga satuannya 1 juta, maka tetap harganya 1 juta karena 1 dikali 1 juta sama dengan 1 juta. Dengan jumlahnya mulai dari traktor sampai pestisida yaitu berjumlah 2.860. Kemudian upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja di sini ada namping mopok. Dengan satuannya kali berjumlah 1 atau banyaknya 1 dengan harga satuannya 420, maka jumlahnya 420. Persiapan lahan ada 3 orang dengan jumlah satuannya 50, berarti 50 dikali 3 sama dengan 150. Pembababan galengan ada 2 orang, jumlah satuannya 50, jumlahnya 100. Pembuatan persemaian ada 2 orang, jumlah satuannya 50, jumlahnya juga 100. Penebaran benih ada 1 orang, jumlah satuannya 50, maka jumlahnya 50. Penanaman ada 1 orang dengan jumlah satuannya 630, jumlahnya 630. Penyiangan ada 2 orang, jumlah satuannya 50, maka 100. Pemupukan ada 3 orang dengan jumlah satuan 50, maka 150. Penyemprotan ada 4 kali dengan jumlah satuan 50, maka 200. Penyulaman ada 1 orang dengan jumlah satuan 50, maka 50 rupiah. Panen ada 1 kali dengan jumlah satuan 3.500, maka jumlah keseluruhannya itu 5.450. Zakatnya yaitu 10% dengan jumlah 1.933.140. Dengan jumlah total pengeluarannya yaitu 19.059.140 rupiah. Nah, di sini jumlah total pengeluaran yaitu diambil dari biaya tetap, pengeluaran biaya tetap, biaya variabel dan biaya variabel yaitu sarana produksi dan upah tenaga kerja. Maka menghasilkan jumlah seperti tadi, total pengeluaran 19.059.140 dengan zakatnya 10%. Maka pemasukannya yaitu hasil panennya berjumlah dengan banyak 6.561 kg dengan harga satuannya yaitu 3.300, maka jumlahnya kita dapat menemukan jumlah ini dengan 3 seperti tadi yang di atas, 3.300 dikali 6.561 atau harga satuan dikali banyak atau banyak dikali harga satuan, sama saja. Jadi menghasilkan jumlahnya 21.6.500 rupiah. Dengan analisis pengeluaran dan pemasukan, di mana pengeluarannya di sini 19 juta tadi 19 juta ini 19.059.140, maka jumlahnya itu 88,03 dan pemasukannya yaitu pemasukannya tadi 21.651.300, maka keuntungan yang diperoleh yaitu pemasukan dikurang pengeluaran, di mana
Di sini pemasukannya 21.651.300 dikurang 19.059.140 menghasilkan 2.592.160. Jadi untuk mendapatkan keuntungan, maka pemasukan dikurang pengeluaran, maka itulah keuntungan. Maka jumlahnya 11,97%. Selanjutnya tenaga kerja. Tenaga kerjanya pengolahan tanahnya yaitu 1 hektar dikali 900. Karena 900 maka total biayanya 900. Penanaman dan pemupukan 1 hari dikali 20 orang dikali 20, harga satuannya itu 20, maka menghasilkan 400. Menyiang yaitu 10 hari dikali 1 orang dikali 30.000 yaitu 300. Pengairan 1 hektar, panen juga 1 hektar dengan pengairan 300 biayanya dan panen 400. Pengangkutan yaitu 9 ton. Di mana 9 ton itu harganya dengan biaya 350.000. Menebar benih yaitu 20 kg dengan biayanya 500. Penjemuran 9 ton dengan biayanya 500, maka jumlah keseluruhannya yaitu 3.650.000. Lanjut, input. Input di sini ada yang dimaksud dengan subprodi, terbagi menjadi 2. Ada benih. Benih di sini tadi 20 kg dikali 1 hektar dengan jumlah satuannya yaitu 25.000, maka biayanya 500.000. Pupuknya ada 3, yaitu urea dengan 350 kg dikali 1 hektar dikali 1.500, maka hasilnya 525.000. SP36 dengan 100 kg dikali 1 hektar dikali tadi SP36 harga satuannya 2.000, maka hasilnya 200. KCL tadi 100 kg dikali 1 hektar dikali 1.500, karena 1.500 harga satuannya tadi untuk KCL, maka biayanya itu 150. Maka jumlahnya dari benih sampai pupuk 1.375.000. Adapun input lain-lain, yaitu yang dimaksud lain-lain di sini ada 2, yaitu penyusutan dan biaya pajak atau retribusi. Dengan biaya 100, penyusutan dan biaya pajaknya itu 400, maka jumlahnya 100 ditambah 400 sama dengan 500.000. Total biayanya di sini tadi, maka mulai dari A sini, mulai dari total biayanya A, kan tadi total biayanya A yaitu 3.650 ditambah total biayanya B yaitu 1.375 ditambah total biayanya C 500. Jadi total biaya A tambah B tambah C menghasilkan 5.525.000. Nah, sekarang keluaran atau output. Kan tadi sudah input. Sudah input, kita masuk ke output. Dimana di sini ada tiga outputnya. Yang pertama total produksi 9.000 kg, dan yang kedua harga padi TK petani
yaitu 1.300 per kilogram. Dan yang ketiga, nilai total produksi atau NTP sama dengan 1 dikali 2. 1 dikali 2 itu jumlahnya 11.700.000. Sini untuk mendapatkan pendapatan, maka NTP dikurang total biaya. Nah, NTP-nya di sini 11.700.000 dikurang total biayanya 5.525.000. Maka 11.700.000 dikurang 5.525.000 menghasilkan 6.175.000. Nah, dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan petani untuk satu musim tanam padi sebesar ini 6.175.000. Selanjutnya, pendekatan analisis biaya dan pendapatan. Di mana di sini ada pendekatan yang dimaksud dengan pendekatan nilai uang waktu atau time value of money. Di mana pendekatan yang memperhitungkan nilai waktu uang, terutama jika modal dari luar atau pinjaman atau kredit yang dikenakan bunga. Rumusnya F P sama dengan P I kurung 1 ditambah I pangkat N, di mana F-nya yaitu nilai uang di masa datang atau future value, P-nya yaitu nilai uang sekarang atau present value, I-nya tingkat bunga, dan N-nya jangka waktu pengembalian. Oke, selanjutnya yaitu contohnya di sini contohnya yaitu jika dalam usaha tani padi tersebut di atas atau tabel contoh 2, tabel di atas tadi, petani menggunakan pinjaman modal kerja sebesar 5.525.000. Berarti yang ini ya, 5.525.000 dengan bunga pinjaman sebesar 2% per bulan. Siklus tanaman 4 bulan. Maka nilai modal yang harus dikembalikan pada bulan. Nah, di sini kita memakai rumus tadi, yaitu yang ini. FV dikurang PF kurung 1 tambah 1 pangkat N. Di mana PV-nya di sini yaitu PV-nya 5.525.000 di kurung 1, kan 1 tadi rumus, ditambah I-nya yaitu 0,02 pangkat 4 karena sebesar 2% per bulan. Itu adalah bunganya. Kan kalau I tadi yaitu tingkat bunga, maka 0,02 pangkat 4 yaitu maka menghasilkan 5.525.000 kurung 1 titik 0,2 pangkat 4 menghasilkan 5.980.000, di mana menghasilkan itu yaitu dengan cara 5.525.000 dikalikan 1,02 jadi pangkat 4. Pangkat 4-nya dikali yang menghasilkan 1,02 dikali
1,02 pangkat 4. Maka hasilnya 1.824. Sehingga menghasilkan tadi 5.980. Maka keuntungan petani yaitu 11.700 yaitu dari NTP. 11.700 dikurang 5.980. 5.980 dia ambil dari nilai diambil dari nilai FF, dan sehingga menghasilkan 11.700 dikurang 5.980 menghasilkan 5.720.000. Kita masuk ke layakan usaha. Kelayakan usaha yaitu ada dua pendekatan. Yang pertama, R dibagi C, yaitu perbandingan antara penerimaan R. Ini tadi sudah dibahas, sudah perkenalan pada awal slide, yaitu tadi yang syarat umum, yaitu perbandingan antara penerimaan R sama dengan revenue. Penerimaannya itu R dengan biaya itu disimbolkan dengan C atau cost. Misalnya keuntungan yang diinginkan 30%. Bila R dibagi C lebih besar atau sama dengan 1,3, maka statusnya itu layak. Bila 1,0 lebih kecil daripada R dibagi R per C, maka R per C maka lebih kecil dari 1,3 yang menghasilkan, maka tidak untung atau tidak rugi, yang artinya impas. Bila R per C lebih besar dari 1, artinya rugi atau tidak layak. Jika lebih besar, mohon maaf ya, ini tadi yang bila pertama, bila 1,0 lebih kecil daripada R per C, maka maksudnya lebih kecil dari 1,3, maka itu impas, artinya tidak untung dan tidak rugi. Bila R per C lebih kecil 1, maka itu artinya rugi atau tidak layak. Sekarang yaitu B per C, yaitu perbandingan antara laba bersih. Laba bersih disimbolkan dengan B atau benefit, dengan biaya tadi kan C. Misal keuntungan yang diinginkan itu 30%. Bila nilai B per C lebih besar dari lebih besar dari 0,3, maka layak. Jika sama dengan 0,3, maka tidak untung dan tidak rugi. Maka kurang dari 0,3 artinya rugi atau tidak layak. Sekarang kita masuk di break even point, di mana yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian, atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Di sini terdapat gambar itu tentang rumus penerimaan dan biaya, yaitu ada yang dimaksud dengan TR, ada TC, ada VC, ada FC. Di mana TR yaitu total revenue atau penerimaan, dan ada juga Q atau produksi. Q yaitu quantity atau produksi. FC yaitu fixed cost atau biaya tetap.
VC yaitu variable cost atau biaya variabel, PC yaitu total cost atau total biaya, dan BEP break even point atau titik impas. Kita masuk ke break even point, penjualan dalam unit, dengan rumus BEP unit sama dengan FC bagi P dikurang VC, di mana BEP yaitu break even point, yaitu seperti sama tadi kuantiti atau produksi, FC itu biaya tetap, VC yaitu biaya variabel, dan P yaitu harga produk. Kita masuk ke break even point rupiah. Karena tadi di sini break even point penjualan dalam nilai, maka kita masuk ke break even point rupiah atau BEP rupiah dengan rumus FC dibagi 1 dikurang VC bagi TR. Itulah tadi penjelasan saya tentang materi analisis pendapatan dan kelayakan usaha. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.